Bayangkan, hanya dalam waktu 3 hari, Israel melancarkan serangan ke 6 negara Arab sekaligus. Gaza, Lebanon, Suriah, Tunisia, Qatar, dan Yaman. Dunia pun tercengang. Apakah ini sekadar operasi militer, atau justru langkah berani yang bisa memicu perang besar di Timur Tengah? Mari kita bedah bersama. Sejak lama, ketegangan Israel dengan negara-negara Arab tidak pernah benar-benar reda. Namun, 72 jam terakhir menjadi titik eskalasi paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Israel mengklaim serangannya ditujukan untuk keamanan nasional dan mencegah ancaman dari milisi yang didukung Iran. Tapi, fakta bahwa 6 negara diserang sekaligus jelas membuat kawasan ini berada di ujung jurang konflik regional. Kronologi serangan Gaza, Palestina serangan udara paling intensif dalam 3 hari terakhir. Lebih dari 150 orang tewas, 540 lebih luka-luka. Infrastruktur hancur, rumah sakit kewalahan. Israel mengklaim menargetkan Hamas, tapi korban sipil mendominasi. Lebanon, jet tempur Israel menghantam Beka dan Hermel, basis kuat Hezbollah. Sedikitnya 5 orang tewas. Hezbollah mengancam akan membalas dengan roket jarak jauh ke Israel Utara. Suriah, serangan di pangkalan udara Homs dan instalasi militer dekat Latakia. Suriah menyebut serangan ini sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Ada dugaan targetnya adalah gudang senjata Iran yang ditempatkan di Suriah. Tunisia, tidak biasa, Israel menyerang kapal flotila kemanusiaan di lepas pantai Tunisia. Kapal Family Boat dan Alma rusak, meski tidak ada korban jiwa. Pesan simbolis, Israel ingin menunjukkan bahwa bahkan di Afrika Utara, jejak pro-Gaza tidak aman. Qatar, serangan paling mengejutkan, pengeboman di Doha. Target, kompleks pimpinan Hamas yang sedang bernegosiasi soal gencatan senjata. 6 orang tewas, termasuk anak pimpinan senior Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar. Yaman, serangan paling mematikan setelah Gaza. Israel menghantam Sana dan Al-Jawef, wilayah Houthi. 35 orang tewas, ratusan luka-luka. Houthi, yang didukung Iran, berjanji akan membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel. Politik regional, Israel kini dianggap melampaui batas karena menyerang negara-negara yang bukan medan perang langsung. Diplomasi, Qatar mengecam keras, sementara Mesir dan Turki menyerukan sidang darurat PBB. Keamanan, risiko terbuka bahwa ini bisa memicu perang regional jika Iran, Hezbollah, dan Houthi kompak membalas. Global, Amerika Serikat dilematis. Di satu sisi mendukung Israel, di sisi lain khawatir konflik bisa menghantam pasokan energi dunia. Kenapa negara-negara Arab seolah diam? Perpecahan politik, dunia Arab saat ini tidak lagi solid seperti era 60-an, ada blok pro-Barat, ada blok pro-Iran, dan ada juga yang netral. Akibatnya, sulit menyatukan sikap bersama menghadapi Israel. Kepentingan ekonomi, banyak negara Teluk seperti Arab Saudi dan UEA lebih fokus pada stabilitas ekonomi dan investasi global. Mereka enggan terseret perang terbuka yang bisa mengguncang pasar energi. Normalisasi hubungan, beberapa negara Arab sudah menandatangani Abraham Accords dengan Israel. Hubungan dagang, teknologi, hingga keamanan membuat mereka lebih memilih diam ketimbang konfrontasi. Ketergantungan pada Barat, militer sebagian besar negara Arab masih bergantung pada pasokan senjata dari AS dan Eropa. Mereka takut sikap terlalu keras terhadap Israel justru berbalik merugikan hubungan strategis dengan Washington. Ironis, ketika Israel berani menghantam 6 negara Arab hanya dalam 72 jam, apa yang dilakukan para pemimpin Arab? Mayoritas hanya berteriak lewat pernyataan diplomatik, tanpa tindakan nyata. Dunia Arab yang dulu digadang-gadang sebagai blok solid melawan Zionis, kini tercerai-berai. Mesir sibuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Arab Saudi memilih diam karena sedang bernegosiasi dengan Amerika dan Israel demi normalisasi. Uni Emirat Arab lebih fokus pada bisnis dan investasi, ketimbang ikut perang yang bisa mengganggu aliran dolar. Bahkan negara-negara yang diserang langsung, seperti Lebanon, Suriah, hingga Yaman, dibiarkan berjuang sendirian. Inilah potret pengecutnya dunia Arab hari ini. Israel tahu betul, mereka bisa menyerang kapan saja, di mana saja, tanpa takut konsekuensi serius dari tetangganya sendiri. Karena para penguasa Arab lebih sibuk menjaga kursi, menjaga hubungan dengan Barat, dan menjaga pundi-pundi ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul,
Sampai kapan rakyat Palestina, rakyat Lebanon, Suriah, Yaman, harus menjadi korban, sementara para pemimpin Arab hanya diam, tunduk, dan kalah sebelum berperang? Kalau menurut kalian, apakah langkah Israel ini akan mempercepat runtuhnya stabilitas Timur Tengah, atau justru memperkuat posisinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru dunia militer. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough